Om Swastiastu. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Nima Dimani Komalia dengan NIM 2412011081. Saya merupakan mahasiswi semester 3, kelas D, jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, program pendidikan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini, saya akan menampilkan self-debat. Saya mengambil isu body shaming, masalah budaya, atau individu. Body shaming ini merupakan praktik memberi komentar negatif kepada fisik seseorang, baik melalui tubuh, baik melalui bentuk tubuh, warna kulit, maupun penampilan fisik lainnya. Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tapi seiring waktu, fenomena ini semakin masif melalui media sosial. Banyak nih orang yang menganggap komentar semacam ini sebagai candaan atau bentuk keakraban. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa body shaming berkorelasi dengan kecemasan, depresi, dan merasa rendah diri atau merasa rendah harga dirinya seseorang. Dan disinilah perdebatan muncul, apakah body shaming itu sebenarnya merupakan produk budaya sosial yang permisif tentang tubuh seseorang, atau justru merupakan kegagalan individu dalam menjaga etika komunikasinya. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan mengulas isu body shaming dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, jika kita melihat body shaming sebagai masalah budaya, maka fokus utamanya adalah bagaimana masyarakat membentuk cara pandang terhadap tubuh manusia. Pertama, budaya dan media berperan besar dalam membentuk standar tubuh ideal. Penelitian Teichmann dan Salgado tahun 2019 menunjukkan bahwa 80% konten Fitspiration di Instagram tetap mempresentasikan tubuh kurus dan berotot yang tidak realistis. Representasi ini tentunya memperkuat budaya visual yang menilai tubuh berdasarkan penampilan fisik sementara. Kedua, dalam konteks banyak media sosial, komentar mengenai tubuh seringkali dinormalisasi. Dalam budaya tertentu, mengatakan, "Kok kamu gemukan? Kok kamu kurusan?" dianggap sebagai bentuk perhatian, tapi bukan hinaan. Akibatnya, body shaming sering dilakukan tanpa kesadaran bahwa tindakan tersebut dapat melukai seseorang secara psikologis. Dan ketiga, nilai-nilai diinternalisasi sejak dini. Individu tumbuh dalam lingkungan yang terus-menerus mereproduksi standar tubuh ideal, sehingga tanpa sadar itu juga akan mereproduksi penilaian yang sama dari si anak itu kepada orang lain. Dengan demikian, body shaming bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari konstruksi budaya yang sistematik. Namun, jika kita melihat body shaming semata-mata sebagai masalah budaya juga menimbulkan persoalan, itu juga pertama, tidak semua individu yang hidup dalam budaya yang melakukan body shaming. Dan dalam penelitian Pool dan Research pada tahun 2020 menemukan bahwa meskipun sekitar 40 atau 60% remaja yang mengalami witch-bitch teasing, tidak semua orang menjadi pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa individu tetap memiliki kontrol moral atas perilakunya. Kedua, dampak negatif body shaming sudah diketahui secara luas. Dan penelitian ini sama menunjukkan bahwa korban body shaming memiliki risiko lebih tinggi mengalami depresi dan gangguan citra tubuhnya. Artinya, individu tidak bisa sepenuhnya berlindung di balik alasan budaya. Karena konsekuensi psikologis dari body shaming sudah jelas dan terdokumentasi. Ketiga, manusia memiliki agensi. Setiap individu memiliki kapasitas untuk menahan ucapan, memilih empati, dan tidak mereproduksi nilai-nilai budaya yang negatif dan merugikan orang lain. Oleh karena itu, body shaming tetap merupakan pelanggaran etika komunikasi yang dapat menjadi tanggung jawab personal.
Dan dari sudut pandang sosiopsikologis, body shaming tidak dapat dijelaskan secara tunggal. Fenomena ini merupakan hasil interaksi antara struktur budaya dan agensi individu. Budaya menyediakan standar, bahasa, dan legitimasi sosial. Sementara individu menentukan apakah standar tersebut akan direproduksi atau justru dikritisi. Pendekatan yang hanya menyalahkan budaya beresiko menghilangkan tanggung jawab individu, sedangkan pendekatan yang hanya menyalahkan individu akan mengabaikan pengaruh sistem sosial yang membentuk cara berpikir masyarakat. Oleh karena itu, analisis yang lebih adil adalah melihat body shaming sebagai persoalan struktural sekaligus personal. Berdasarkan uraian tersebut, body shaming tidak dapat dipahami semata-mata sebagai masalah budaya, tetapi juga tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab individu. Budaya berperan dalam menormalisasi standar tubuh dan praktik penilaian fisik. Sementara individu bertanggung jawab secara etis atas dampak ucapan terhadap orang lain. Nah, dengan demikian, solusi yang paling relevan adalah pendekatan multi-arah, perubahan budaya melalui edukasi dan representasi media yang lebih inklusif, serta penguatan kesadaran individu untuk berkomunikasi secara empatik dan bertanggung jawab. Hanya dengan pendekatan ini, body shaming dapat dikurangi secara berkelanjutan dalam kehidupan sosial. Sekian self-debat yang saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan kata atau pengulangan kata, dan jika ada kesalahan kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.